alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pada lafal alladzina, ketika yang seperti ini kita baca di awal, kita baca dengan a. Alladzina, yaitu di sini ada alif lam, yang dimana di sini kita bisa namakan dengan alif lam lazimah. Tapi juga kita bisa kategorikan alif lam syamsiyah. Misalkan begini, ada lafal qamarun dimasuki dengan alif lam, maka menjadi al-qamaru. Nah, misalkan lafal qamarun ini dipisah dengan alnya, maka dia masih bisa dibaca qamarun. Sedangkan alladzi tidak bisa. Ketika ini alifnya yang melekat pada lafal alladzi, maka bisa kita namakan dengan alif lam lazimah, yang dia lazim ada pada lafal itu dan dia bertasydid juga, maka bisa kita namakan dengan alif lam syamsiyah mudaghamah yang diidghamkan. Kemudian hati-hati teman-teman pada lafal zina. Ketika melafalkan zina, di sini jangan kita baca dengan zina, tapi alladzina. Jangan sampai kita merubahnya menjadi huruf zai. Ini yang sering terjadi kesalahan, yaitu menggantinya dengan huruf zai. Padahal di sini adalah huruf zal, yang makhrajnya adalah ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas kita. Alladzina, alladzina, bukan allazina, tidak. Sering terjadi kesalahan dalam melafalkan alladzina, yaitu menggantinya dengan huruf zai. Kemudian pada lafal yazunnuna, maaf tadi yang terlewat. Pada lafal zina juga di sini ada hukum tajwid berupa bacaan mad tabi'i, ditandai dengan huruf zi yang berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya mati, maka dia kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal yazunnuna, di sini huruf dha, ya, makhrajnya sama dengan huruf zal, tapi ketebalannya berbeda. Karena huruf dha ini ada 2 sifat yang paling harus yang melekat padanya. Yang pertama sifat isti'la, yaitu pangkal lidah kita terangkat. Yang kedua yaitu sifat idbaqnya, lidah itu lebih melekat ke langit atas. Maka yazunnuna dha, maka alladzina yazunnuna. Kemudian belafal dhunnuna, di sini ada bacaan gunnah, yaitu apabila ada nun berharakat tasydid atau mim berharakat tasydid, itu kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu menahan suara nunnya sepanjang 2 harakat. Maka yazunnuna, yazunnuna, jangan langsung yazunnuna, tapi ditahan dulu nunnya. Yazunnuna. Kemudian pada lafal nuna ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada lafal annahum mulaqu, ada berharokat tasydid, sama sebagaimana yazunnuna, kita hukumi dengan bacaan gunnah, sama menahannya persis dengan yang sebelumnya. Kesalahan yang terjadi tidak menahannya. Kemudian annahum mulaqu, pada lafal mim mati bertemu dengan huruf mim, di sini ada bacaan idgham mimi. Idgham mimi yaitu apabila ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim sebelumnya, setelahnya, maka itu kita namakan dengan idgham mimi. Idgham mimi ini cara membacanya, mim yang pertama masukkan yang mim kedua, kemudian ditahan. Maka annahum mulaqu, ditahan dulu. Banyak juga yang tidak menahannya, misalkan alladzina yazunnuna annahum mulaqu, harusnya ditahan dulu untuk menyempurnakan mimnya. Annahum mulaqu rabbihim. Kemudian balafal laqu, kedua-duanya mad tabi'i. Yang pertama la bertemu dengan alif kecil seperti ini. Ini tetap kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian ku, ada mad tabi'i juga pada lafal ku, ditandai dengan huruf dhammah bertemu dengan waw. Kemudian pada lafal alifnya, alifnya itu kita anggap tidak ada, yang ditandai dengan sifar mustadir, lingkaran kecil di atasnya, menandakan dia tidak dibaca. Kemudian rabbihim wa
annahum. Kembali lagi sama. Di sini ada rabbihim, ada mim mati bertemu dengan huruf waw. Maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar yaitu membaca dengan jelas. Izhar artinya jelas. Al-bayan wal wuduh. Syafawi berarti dia berkenaan dengan berkenaan dengan bibir kita. Maka karena makhraj daripada huruf mim di bibir, maka suara mimnya di sini harus dijelaskan. Mulaqu rabbihim wa annahum. Maka dia harus dijelaskan. Kemudian pelafal annahum sama dengan al-nahum yang pertama, yaitu kita hukumi dengan bacaan gunnah. Kemudian mim mati bertemu dengan hamzah sama hukumnya dengan ketika mim mati bertemu dengan waw, yaitu izhar syafawi. Kemudian ilaihi raji'un. Laihi di sini ada bacaan yaitu bacaan lin yang di mana ada huruf ya yang didahului dengan huruf berharakat fathah. Nah, di sini harus ditambahkan dengan jelas huruf hanya hahi ilaihi raji'un. Pada lafaz ra ada mad tabi'i fathah bertemu alif. Kemudian pada lafaz laun ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan karena ada sukun arid. Sukun arid itu apa? Sukun yang muncul karena waqaf. Nih misalkan raji'una, karena kita waqaf nunnya jadi mati, raji'un. Nah, sebelum huruf yang mati itu ada huruf mad berupa huruf waw yang mati di sini. Awalnya raji'una 2 harokat karena kita waqafkan, maka dia berubah menjadi mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Mad arid disukun kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harokat. Kita coba raji'un 2 harokat, raji'un 4 harokat, raji'un 6 harokat. Kita coba ulang baca dari ayat awalnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Syukron, jazakumullahu khairan.